Suasana bahagia juga dirasakan oleh Raul Lemos, suami Krisdayanti. Sebab di hari ulang tahunnya yang ke-54, ia masih bisa berkumpul dengan keluarga besarnya, termasuk Amina dan Azura. Dan Raul Lemos yang biasa dipanggil Avo Raul oleh Amina mengaku bahagia ketika mendapat kejutan ultah dari kedua cucunya. Birthday Avo. Mana lagunya? Happy birthday Avo. Ini gendongnya sambil kecilin ya. Aku mah juara lembut. Om Abo ya? Enggak apa-apa, enggak apa. Ini dia Happy birthday Avo. Happy birthday Avo. Happy birthday. Bilang happy birthday Avo, bilang. Happy birthday. Apa sini aku? Bilang happy birthday Avo. Nanti tiup. Satu kali enggak? Semoga Avo sehat selalu, dirahmati Tuhan, dan jadi orang baik terus. Amin. Foto sama Avo. Orang banyak yang bilang Amina mirip Avo, tahu? Kalau mirip Avo, mirip Kellen. Thank you ya, sudah datang, gendong kami Avo. Amina mau birthday loh, Avo. Iya, nanti mama Avo. Endong sama Avo mau bareng papa. Bareng papa gini. Bareng papa gini. Oh, tempat gaming. Sama gaming. Sama Gemi dong, kayak dari Gemi. Kan dari Gemi. Iya, iya tuh. Foto dulu, foto. Hati Avo Raul semakin bahagia ketika Aurel membawakan kado atas nama Amina dan Azura. Avo begitu bersemangat dan mengaku senang menerima kado istimewa itu. Ini kadonya buat Abu. Kita kasih kado buat Abu. Boleh banget kalau orang gitu. Ini saya kadonya buat Avo ya. Dari berempat. Kok repot banget sih? Thank you ya. Coba dulu aku buat nggak? Bisa kita salah nih. Thank you. Buat jalan-jalan, Unboxing. Harus dibuka aja supaya ini. Muat nggak sayang ya? Semoga belum punya, kalau punya agak pusing juga saya. Semoga terpakai. Sayang udah tulis belum suratnya? Udah dong. Thank Happy you. birthday Abu. Oh iya. From Gana Family. Keren bisa jalan santai. Bisa jalan santai. Pak. Kamu muat nggak? Kembar sama jamnya nih Pak. Ingat dong. Wih. Pak. Iya, soalnya lihat kamu bingung mau ngasih apa, aku pakai, tapi kelihatan pakai sendal terus. Iya. Dia bilang. Thank you ya, thank you. Iya, lihat aku. Suasana menegangkan di ajang kompetisi berbakat X Factor berubah ketika tak mau kalah, Elo yang dikenal sebagai penyanyi pop membalas aksi Judika dengan lagu Melayu. Usai menyanyi, Elo tak segan mengungkapkan keinginan dan makna di pertambahan usianya. Tak hanya itu, di tengah gala live show, seorang peserta bernama Kristo Mahu memberikan kejutan kepada Elo dengan sebuah lagu, Sio Mama, yang membuat ayah satu anak itu menangis. Judika yang tak tega melihat sahabatnya berurai air mata, segera meminta Kris untuk berhenti. Elo yang matanya masih sembab akhirnya mengungkapkan rasa. Dunia film tanah air akan diramaikan dengan satu judul film yang tak kalah menarik. Film bergenre horor berjudul Sinden Gaib itu akan segera tayang di bioskop tanah air. Ya, film besutan Star Vision ini diangkat dari kisah nyata. Dalam temu media, produser film Sinden Gaib, Chan Parwe Servia dan sutradara Fauzan Rizal mengaku jika karyanya kali ini patut untuk ditonton. Ya, Ayu, tapi kayaknya kalau bahasa Rintan agak sedikit kurang nyaman sama Rara mungkin. Ya kan ada rebut-rebutan kasih sayang.
Itu sih. Siapa lagi nih? Kalau Mbak ini lebih ekstrovert, kalau Sarah ini sedikit introvert sebenarnya. Ya kayak tergantung situasi juga gitu. Dan yang Sarah lihat juga dari karakter Mbak Ayu sendiri ini adalah Mbak Ayu ini orang yang sangat penyayang dan care sama orang-orang sekitar, termasuk sama orang tuanya, yang pasti keluarganya iya, sama Mbak Rara dan sama suaminya. Dan untuk memperdalam dari perannya sendiri untuk Sinden Gaib ini luar biasa challenging ya buat Sarah, karena Sarah harus belajar nyinden. Film Sinden Gaib yang dibintangi oleh penyanyi Sarah Fajira sebagai Ayu dan Yuyun Arfa sebagai Mbah Sariten bermula dari kisah seorang remaja Ayu yang jiwanya harus terbagi dengan sosok gaib sinden bernama Sarinten. Dalam alur kisah selanjutnya terasa mengalir dalam suasana horor yang Indonesia banget. Serunya, film Sinden Gaib yang akan tayang pada 22 Februari ini diramaikan oleh deretan aktor dan aktris seperti Riza Shah, Dimas Aditya, Naufal Samudra, Arla Ailani, dan yang lainnya. Tadi pas kami syuting di sungai, kayak ada yang aneh. Memang ada yang terjadi sewaktu Ayu di batu kandang itu, Bu. Apa ini ada hubungannya ya, teman-teman kami? Gerbang alam gaib batu kandang telah terbuka. Menika asmani pun Basari Hinten. Ojo kanggo sing duwe omah iki. Tak kremuk ndasmu. Tidak perlu syarat. Gratis tonton di RCTV. Pemirsa, TikToker Dedi Chandra, pemilik akun TikTok @ompolosbanget menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian antar golongan dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Dalam persidangan yang digelar Selasa kemarin, Dedi Chandra meminta kepada Majelis Hakim PN Jakarta Utara agar dirinya dibebaskan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh direktur sebuah perusahaan yang berlokasi di Serpong, Banten. Jadi duduk perkara ini pertama-tama klien kami ini Dedi Chandra atau biasa dipanggil Om Polos. Dia kalau di TikTok namanya Om Polos ya, Om Polos banget. Dia ini konten kreator khusus buat makanan, review dan followersnya itu sudah sampai 1,1 juta ya. Nah, kemudian itu dia membeli satu unit apartemen di kawasan PIK 2 daerah Banten, Teluk Naga tahun 2017. Nah itu masih tanah kosong tuh, itu kan kayak reklamasi ya. Nah akhirnya ada DP, sambil berjalannya waktu, ya biasalah orang kalau membeli barang kan ada yang cash, ada yang nyicil, dan dia nyicil sampai lunas, tidak ada masalah. Dan dia itu adalah pembeli yang beretikat baik karena dia cinta banget dengan. Diungkapkan kuasa hukum Dedi Chandra, permintaan kliennya untuk dibebaskan setelah 6 bulan mendekam di sel penjara sebagai suatu yang beralasan. Menurut pengacara Dedi, kliennya hanya menyampaikan komplain sesuai fakta yang terjadi. Fakta yang dimaksud adalah sejumlah kejanggalan yang terjadi di apartemen yang ditempati Dedi yang terletak di Dadap, Kosambi, Banten. Nah, di perjanjiannya, di PPJB-nya, itu serah terima kunci tahun 2022. Tapi sampai tahun 2022 di perjanjian itu, serah terima kuncinya belum jalan. Nah, kemudian klien saya mau lihat dong isi dari apartemennya dia seperti apa.
lantai 39 ya. Nama unitnya Endogawa, kan bahasa Jepang ya. Namanya Tokyo Riverside 2 ya. Kemudian dia cek, dia lihat dari brosur yang ditawarkan pada 2017 itu ada sekitar 4 kolam renang. Ya, itu DNA-nya ada, kita punya bukti dan kita sudah sampaikan di majelis hakim, kepala perut kita. Ternyata pas fakta hukumnya kolam renangnya hanya ada 1 di 1 tower. Jadi tidak sesuai dengan brosur yang ditawarkan pada tahun 2017 yang ada 4 pool ya kolam renang. Nah itu kekecewaan pertama dia. Kedua, apartemennya dia itu di atap ada rembesan air lah dan bolong, dan kita punya buktinya juga, dan kita sudah masukkan juga ke pembuktian pada persidangan sebelumnya. Terus kejanggalan yang ketiga atau komplain yang ketiga itu, kalau dari apartemen itu kan suka ada balkon tuh. Nah di situ ada AC. AC itu air blowernya itu tidak nempel dengan tembok. Jadi dia agak jauh dari tembok. Seharusnya kan nempel. Nah di beberapa tower, kalau nggak salah ada 11 tower ya, itu nempel. Tapi ada beberapa tower lagi tidak nempel. Dan dia agak keberatan di situ karena kalau dia Atas perbuatan serta fakta-fakta hukum yang ada, kuasa hukum Dedi meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan Dedi Chandra. Persidangan aja. Jadi mengenai dia ditahan, saya tidak tahu prosesnya juga. Dan memang dia juga tidak mau bahas lagi lah, karena dia bilang udah masuk juga. Jadi kita fight di persidangan aja. Pak, mungkin dari 8 pasal yang dituduhkan dan hanya 1 pasal yang diterima, mungkin seberapa yakin sih Abang kebebasan Dedi saat ini? Yakin banget, 100% yakin. Karena dia tidak bersalah dan dia tidak mencemarkan. Dia hanya komplain. Makanya saya bilang tadi, Mbak beli brosur, barangnya begini, pas jadi barangnya begini. Isi brosur pertama kolam renangnya 4, brosur baru kolam renangnya 1. Pas jadi pun juga 1. Mbak komplain nggak? Mbak bayar lunas loh. Semua IPL, iuran-iuran dia bayar lunas loh. Dia minta view-nya ke laut, dikasihnya ke gedung. Kebisingan di bawah, mengganggu dia, sampai lantai 39 lah, dia paling tinggi loh. Parkiran agak jauh. Sebelumnya, pemilik akun TikTok @ompolos_banget kini telah berstatus tersangka dan akhirnya telah dilakukan penahanan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Agustus 2023 lalu. Ya, Dedi Chandra dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian antar golongan dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Sidang lanjutan kasus kepemilikan senjata api dengan terdakwa Dito Mahendra kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Adapun agenda sidang hari kemarin yaitu mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Saksi dihadirkan JPU sebanyak 3 orang terdiri dari ketua RT di lingkungan rumah Dito dan 2 anggota polisi. Lantas apa tanggapan kuasa hukum Dito Mahendra atas keterangan saksi dari pihak JPU tersebut? Jadi dalam kasus ini satu, ada kesewenang-wenangan, yang kedua kami juga melihat bahwa prosedur beracaranya ada yang salah, tidak sesuai gitu ya. Dan tadi juga di pertanyaan kami ke yang melapor ya, itu kan di situ disebutkan bahwa dia tidak tahu menau tapi melaporkan ya. Kemudian baru 1 nih kasus senjata api, tapi yang udah dirampas dari sipil itu 10.000. Nah, ini kan aneh gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik, kemarin diungkapkan pengacara Dito, pistol yang ditemukan KPK saat penggeledahan hanya koleksi pribadi dari Dito dan kliennya sudah menjadi kolektor senjata api sejak lama. Kepemilikan senjata api tersebut sudah sesuai dengan dokumen perizinan yang ada. Pertama, tujuan KPK ke rumah itu mencari barang lain. Ternyata yang diambil barang yang lain. Ya.
Dan juga dari keterangan-keterangan saksi yang ada jelas bahwa kami menduga kuat seperti sejak awal ya, bahwa ini cari-cari kesalahan. Keterangan saksi dinilai meringankan hukuman Dito meskipun saksi yang dihadirkan itu dari jaksa penuntut umum. Diungkapkan kuasa hukum Dito, dari keterangan saksi sangat jelas bahwa KPK datang ke rumah Dito untuk mencari barang lain, namun pada kenyataannya KPK justru mengambil barang lain. Misalnya tadi sudah dibuktikan bahwa KPK mengembalikan barang ke tempatnya, tapi ternyata kenapa diambil? Ambilnya juga tadi hakim majelis juga sudah cecar, ternyata tidak ada berita acara pengambilan barang dari tempat. Agenda selanjutnya masih mendengar keterangan saksi dari JPU yang akan digelar 22 Februari 2024. Lantas akankah Nindi Ayunda, mantan kekasih Dito juga akan dihadirkan dalam persidangan tersebut? Agenda selanjutnya hari Kamis masih saksi yang lain, sampai minggu depan juga masih saksi yang lain. Sementara itu, perseteruan perebutan harta Gonogini antara Gideon Tengker dan Rita Amalia semakin panas. Niatan ayah kandung Nagita Slavina untuk mendapatkan harta Gonogini yang dikausi Rita yang nilainya mencapai 300 miliar tampaknya tidak main-main. Cepat selesai diproses semuanya sesegera mungkin, karena ya lebih cepat lebih baik untuk semua ya gitu. Jadi Om sangat merasa dirugikan ya? Sangat. Berbagai upaya pun dilakukan Gideon untuk mendapatkan asetnya kembali. Gideon Tengker mendatangi Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan BAP tambahan atas laporannya perihal dokumen palsu di tahun 2021. Menurut kuasa hukumnya, Gideon ditanya kurang lebih 6-9 pertanyaan, karena ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyakan saat BAP sebelumnya. Seharusnya BAP dijalani pada minggu lalu, namun sebagai kuasa hukum sangat memahami kondisi dari kliennya yang sudah lanjut usia dan rumahnya yang sangat jauh. Terbaliknya nanti begini, kalau saya berasa di pihak yang salah, tentu saya lapor dulu. Ngapain saya ngelapor ke pengacara? Karena itu betul-betul tidak dibuat-buat, memang demikian adanya. Saya merasa di pihak yang benar. Jadi kalau saya dibikin apa tadi pertanyaannya? Adapun dokumen yang pernah diberikan oleh kedua anaknya, Nagita Slavina dan Caca Tengker tersebut adalah perjanjian pembagian harta setelah bercerai dengan Mama Rita. Dalam hal ini pihak kuasa hukum juga menganggap bahwa adanya keterlibatan kedua anaknya Gideon pada surat atau dokumen tersebut. Gideon hanya berharap keadilan berpihak padanya karena dia yakin ada di pihak yang benar dan kebenaran harus diungkapkan. Pengakuan atau mungkin buat apa pengakuan kalau memang tidak terbukti? Kalau kebenarannya harus dibela dong, betul nggak? Amin. Pinter lo pada. jadi gini teman-teman adik-adik semuanya. Ya sampai situ dulu deh. Jadi gini, satu waktu di tahun 2021 Nagita datang dan adiknya bujuk rayu Om. Dia awali dengan bujuk rayu bahwa papi selama ini minta harta. Kalau papi mau harta, papi tanda tangan ini. Untuk apa? Ini nanti dibawa ke mami, nanti mami lihat, nanti kita yang ngurus semua. Tentang perceraian, semua itu kita yang ngurus. Nanti papa dapat hartanya papa. Nanti dibagi dua lah, pokoknya kasarnya dibagi dua. Jadi saya tekankan di sini bahwa surat itu sudah sempurna, datang hanya Om tinggal tanda tangan. Begitu kan Om? Ya itu. Jadi surat sudah dalam bentuk itu, sudah ada meterainya, semua sudah lengkap. Hanya tinggal tanda tangan. Ya? Jadi nggak ada masalahnya dulu? Enggak. Cuman karena Om sebelumnya itu kan sudah pernah ngomong, tolong bilang sama mamaimu itu, bagi dong harta itu. Oh siap. Jadi jeda begitu lama, datang terus minta tanda tangan seperti itu. Ya? Ada konfirmasi dulu sebelumnya? Enggak. Jadi dimulai dengan awalnya itu bujuk rayu untuk menandatangani sebuah surat yang pernyataan yang isinya tentang bla 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 yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu tahun 2021 yang Om sayangkan surat tersebut sudah dipakai tahun 2017. Oke, terima kasih.
Pemirsa, jodoh memang tak ada yang tahu, sekalipun menjalani masa pacaran beberapa tahun, namun jika belum jodoh, tentu tak akan sampai ke pelaminan. Belum lama ini beredar video sepasang kekasih yang sudah pacaran bertahun-tahun, namun si pria pergi dan menikah dengan sahabatnya. Mengetahui hal itu, ia datang ke pernikahan dan mengamuk. Sedih, kecewa, dan marah, itulah yang sedang dirasakan oleh perempuan berbusana pink. Ditemani rekannya, ia naik pelaminan. Awalnya biasa, namun ketika sudah dekat, perempuan itu langsung menarik pengantin pria dan menagih janji untuk menikahinya. Ia menangis keras dan tak percaya jika kekasihnya yang selama ini dirawat justru menjadi jodoh orang lain yang juga masih sahabat dekatnya. Bukan hanya itu, perempuan yang tengah dirundung emosi akhirnya memilih pergi usai melampiaskan kekesalannya kepada kedua mempelai. Makanya aku tuh selalu nerapin jangan pernah kita mencintai seseorang itu lebih dari penciptanya. Karena ya gini ujungnya kalau misalnya putus, tiba-tiba putus, apalagi tiba-tiba ditinggal nikah, dan itu nikahnya sama teman kita sendiri, mungkin bakalan sakit hati banget ngerasa dihianatin. Itu sebenarnya normal sih, cuma ya kita ambil positifnya aja. Kayak mungkin Allah memang gak menciptakan laki-laki itu untuk kita, tapi menciptakan untuk kebahagiaan teman kita, dan kita nanti udah disiapkan sendiri sama Allah untuk jodoh kita nantinya tuh siapa yang mungkin lebih tepat buat kita. Santika Fauzia, selebgram yang kini menjadi kekasih Sule, tengah berbahagia. Sebab di hari ulang tahunnya itu, ia mendapat kejutan ulta secara istimewa dari komedian bernama Entis Sutisna itu. Kamu sudah tercapai semua angan dan cita-citamu. Santika tak menyangka Sule akan datang dengan membawa lilin di tangan kiri dan seikat bunga kesukaannya di tangan kanan. Sebab itulah, usai meniup lilin, tak terasa air matanya menetes bahagia. Potong kue, don't cry. Potong kue. Happy dong, happy. Iya. Ini parah banget ya? Awas jatuh. Udah cukup. Terima kasih semuanya. Sama. Setelah Santika bisa mengiasai keadaan, ia tak banyak bicara. Ia memilih diam dan menikmati suasana hari ulang tahunnya yang ke-30 itu. Lantas apa kado istimewa yang dibawa Sule untuk kekasihnya itu?
Muka aku mau kelihatan loh. Duduk nih apa berdiri? Mau kamu dulu sendiri. Berdua lah. Foto. Ayang, itunya boleh nggak gitu? Bunganya agak gitu. Bentar. Itu yang biasa aja dulu. Tuh, 1, 2, 3. Pemirsa, Januari seolah menjadi bulan duka bagi Nikita Willy. Pasalnya di bulan Januari, Nikita yang tengah hamil anak kedua mengalami keguguran di usia kehamilan 7 minggu. Kabar duka ini dibagikan Nikita di akun Instagramnya. Nikita memposting video yang menceritakan perjalanan pasca dirinya, yakni hasil USG hingga foto embrio yang sudah diangkat dari rahimnya dengan caption, "It was my choice to share this, not for sympathy, but to help other women feel less alone nor guilty. I stand with you offering empathy, understanding, and hope for healing." Ya, tak mudah bagi Nikita untuk bisa bangkit dari keterpurukan pasca dirinya mengalami keguguran. Apalagi Nikita dan Indra Priawan Joko Sutono, suaminya, memang sudah menanti ingin kembali memiliki anak. Tak ayal, saat dirinya dinyatakan hamil anak kedua, Nikita dan Indra menyambutnya dengan sukacita dan begitu menanti perkembangan calon anak mereka di rahimnya. Sayangnya, impian Nikita dan Indra harus pupus saat dokter menyatakan dirinya mengalami keguguran. Nikita bahkan menyalahkan dirinya sendiri lantaran gagal menjaga calon anak keduanya. Beruntung Indra terus berada di sampingnya dan terus mensupport dirinya agar bisa bangkit. Sebulan pasca mengalami keguguran, Nikita dan Indra serta baby Isa memilih menjalani ibadah umroh untuk menenangkan hati dan berdoa agar dirinya bisa kembali dianugerahi anak kedua. Sama ya sama Ian? Sama Ian? Sejak menikah dan memiliki anak pertama, pasangan ini memang ingin kembali memiliki anak kedua. Nikita memang dikenal sebagai pecinta anak, bahkan sejak melahirkan Nikita memilih vakum dari dunia hiburan dan fokus mengurus baby Isa. Nikita seolah tak ingin kehilangan momen perkembangan baby Isa yang kini sudah menginjak usia 22 bulan. Lantas seperti apa Nikita dan Indra mendidik baby Isa? Benarkah di usia baby Isa yang sudah memasuki masa toddler, Nikita kewalahan menghadapi sikap baby Isa? Oh, sekarang dia udah cerewet banget. Hari ini tepat 7 April kan,
dia sekarang bulan apa? Hari ini 7 Februari dia tepat 22 bulan. Jadi 2 bulan lagi umurnya 2 tahun. Cepet banget waktu anak-anak itu. Dan sekarang dia udah mulai cerewet sekali, apapun disebutin, dia nanya terus, ini itu dia tanya sampai 100 kali. Dan aktif ya, pasti aktif lah ya anak-anak seumuran segitu. Aku rasa aku kayaknya baru kemarin melahirkan kok tiba-tiba udah mau 2 tahun gitu. Jadi waktu bersama anak tuh ternyata cepet banget gitu. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman aku, kadang-kadang mereka ada yang kesulitan, aduh anak gue gini, anak gue gitu. Ternyata waktu bersama anak tuh cepet banget gitu. Tanpa kita sadari besok anak kita udah masuk sekolah, terus masuk SD, terus tiba-tiba udah besar gitu. Jadi apapun yang terjadi di parenting kita, enjoy aja karena itu ternyata cepet banget berlalunya. Ya, memiliki balita yang sudah memasuki masa toddler tentu saja membuat Nikita harus benar-benar ekstra hati-hati dalam bersikap maupun dalam berbicara. Pasalnya, Baby Isa sudah pandai meniru ucapan dan sikap orang dewasa. Itu ya sekarang yang lagi lumayan di rumah, kita harus jaga-jaga bahasa banget ya, bukan cuma aku tapi mbak-mbak atau staff-staff aku yang memang datang ke rumah gitu. Kalau misalkan kita ngomong harus jaga bahasa gitu. Terus kadang-kadang dia tuh suka banget buah kan. Terus kalau misalkan lagi makan, terus tiba-tiba ada orang yang bilang buah gitu, dia tiba-tiba langsung ke distract semua, langsung pengen makan buah gitu. Jadi kita harus mengganti kata-kata buah itu jadi apa gitu. Kadang-kadang kita nggak mengeluarkan kata-kata itu, cuma maksudnya itu. Berbeda dengan Nikita, pasca mengalami keguguran pada tahun 2022 silam, Via Valen membagikan kabar bahagia jika dirinya tengah hamil dan pada 18 Februari lalu, Via Valen dan Chefra Yolandi sang suami menggelar acara tasyakuran 4 bulanan dengan penuh haru. Momen acara tasyakuran 4 bulanan dibagikan Via di akun Instagramnya dengan caption, "Tasyakuran 4 bulanan, Alhamdulillah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chefra mewakili keluarga besar lainnya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ustazah, terima kasih banyak Ustazah Abida dan adik-adik sekalian, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Dan alhamdulillah kelihatan cuaca di luar sana juga cerah banget. Untuk Yayasan Wahyu Subur dari Ngabat, terima kasih banyak. Untuk Yayasan Musdalifah dari Buduran, terima kasih banyak sudah hadir di sini, serta bude-bude semuanya, terima kasih banyak sudah hadir di sini turut serta untuk acara hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam momen tersebut, Via begitu bahagia dan tak menyangka jika dirinya kembali dipercaya untuk hamil kembali. Via dan Chefra pun tak kuasa menahan tangis hingga suaranya bergetar saat memanjatkan doa untuk calon buah hatinya. Dia di dalam rahimku dengan bentuk yang bagus, dan tetapkanlah hatinya untuk beriman kepadamu dan kepada Rasulnya. Ya Allah, keluarkanlah dia dari rahimku ketika aku melahirkannya dengan mudah dan selamat. Peliharalah anakku selama berada dalam kandungan ibunya, dan sehatkan dia, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menyehatkan. Tiada kesehatan tanpa kesehatan darimu, kesehatan yang tidak meninggalkan penyakit sedikitpun. Dalam acara tasyakuran, Via dan Chefra kompak menggunakan baju berwarna senada yakni putih. Acara yang digelar secara sederhana ini memang hanya mengundang keluarga serta sahabat dan juga dihadiri anak-anak yatim. Doa-doa dan ucapan selamat kepada Via dan suami pun terus mengalir dari rekan sesama penyanyi yang disampaikan di akun Instagram pelantun lagu Sayang ini. Jika Via sedang menanti calon buah hatinya, Tania Nadira justru tengah berbahagia lantaran baru saja melahirkan anak keempatnya berjenis kelamin laki-laki
buah cinta dari pernikahannya dengan Abdullah Alwi melalui operasi sesar. Tania pun membagikan momen saat-saat akan melahirkan ditemani Hana Hasanah Fadel, sang bunda dan juga suaminya. Doain, insya Allah udah tenang-tenang mau keluar si bayi, mungil, insya Allah lancar besok pagi. Tania pun tak merasa takut lantaran suaminya selalu menemaninya saat dirinya menjalani operasi sesar. Rona bahagia dan lega pun terpancar di wajah keduanya saat bayi laki-laki bernama Alwi Faza Abdullah Aliadrus lahir dalam keadaan selamat. Mau 11. Kematian Dante, anak Tamara Tiasmara yang meninggal dunia akibat kejahatan yang dilakukan oleh kekasihnya, menyisakan kepedihan di hati Ristia Aryuni, ibunda Tamara Tiasmara. Bagaimana tidak, duka di hatinya yang masih terasa akibat kehilangan cucu, kini ia mengaku sangat sedih mendengar anaknya dihujat warganet. Untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu, tersangka, saya itu nggak mungkin kasih, atau enggak. Anak saya itu udah kehilangan anaknya, kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu tuh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya tuh lebih tahu anak saya. Tuh nggak, saya itu nggak percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin titipin. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin titipin. Tamara Tiasmara dicibir netizen setelah melihat senyum di bibir ketika berfoto dengan sahabat di depan karangan bunga, duka cita atas kematian anaknya sehingga menimbulkan dugaan jika Tamara Tiasmara tidak bersedih atas kematian buah hatinya. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana, keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. Komentar miring yang dialamatkan pada Tamara Tiasmara semakin kencang ketika polisi merilis pelaku tindak kejahatan pembunuhan terhadap Dante adalah Yuda Arfandi, kekasihnya. Ristia yang ditemui berupaya mengungkapkan kepedihan hati sebagai seorang ibu yang mengetahui anaknya dihujat oleh publik. Lantas adakah pesan khusus untuk Tamara Tiasmara? Cukup ya teman-teman, mohon maaf. Mohon hormati klien kami. Yang penting kami udah nyampein. Karena dari kemarin kita nggak banyak memberikan komentar karena masih proses. Jadi kami mohon nanti kalau hari Rabu lebih jelas lagi. Ya. Thank you ya. Tante kuat, Tante. Bandingkan kondisi tolak gimana, Pak? Pesta demokrasi alias pemilihan umum 14 Februari lalu berjalan dengan baik. Namun di tengah penantian peserta pemilu yang melenggang menjadi anggota dewan, ada sejumlah caleg yang memilih untuk menarik kembali bantuan sosialnya lantaran suaranya tak sesuai harapan. Di Banyuwangi, Jawa Timur misalkan, salah satu caleg menarik kembali bantuan paving bloknya yang diberikan kepada warga. Tentu saja kejadian ini membuat warga bingung dan akhirnya video tersebut viral. Lo ni tenan ni dicupuk ni kilo ni tiba kalah ni gak sesuai karo lek dundum.
udah simbang kira-kira sama program gitu Mbak? Banget lah begitu loh. Boro-boro kita mau milih, lihatnya juga udah males gitu ya kan. Betul. Apapun yang dilakukan, pekerjaan apapun yang dilakukan emang harus dari hati ya gitu loh. Kayak misalkan kita menyumbang makanan atau apapun gitu ya kan, itu emang harus ikhlas gitu loh. Kita bekerja juga harus ikhlas. Berdasarkan keterangan warga setempat, jika tumpukan paving yang belum terpasang yang tadinya untuk memuluskan jalan di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu itu ditarik kembali selain 2 hari setelah pencoblosan. Paving itu diangkut menggunakan truk dan disaksikan oleh banyak warga Dusun Panjen. Kalau ingin menjadi anggota DPR kan berarti untuk rakyat. Apapun yang dilakukan, pekerjaannya untuk rakyat. Kalau dibongkar lagi berarti ya emang dia nggak tulus gitu loh, hanya mencari jabatan dan uang. Jadi ya kayaknya nggak banget ya. Menjadi bagian dari kontestasi politik memang membutuhkan uang yang banyak. Apalagi bagi caleg baru yang melihat perolehan suaranya minim tentu saja bukan perkara yang mudah. Apalagi mereka sebagai newcomer rela jor-joran mengeluarkan uang dengan iming-iming mendulang suara. Namun apalah daya, masyarakat sudah semakin cerdas, tak mudah disogok dengan amplop serangan fajar maupun bantuan sosial di kampungnya. Kejadian miris juga terjadi di Banawa, Kabupaten Donggala. Salah seorang caleg berinisial MR memerintahkan kepada anak buahnya untuk membongkar makam yang berada di tanah miliknya dan dipindahkan. Hal itu ditenggarai akibat beda pilihan politik. Padahal makam tersebut masih merupakan kerabat dari keluarga MR. Rasa kecewa yang begitu membuncah karena tak dipilih oleh keluarganya sendiri di Pileg kemarin. Ulang, apa? Apa udah? Ya, aku lagi kumohinya, tapi bunyi tongkor, jarang. Dan nanti tipu kata beri, ya kumpul deh. Ya, kita mau begitu sih itu tidak. Baru. Masya Allah, kalau menurut aku nggak perlu sampai segitunya ya Mas ya. Kasian lah, namanya orang udah meninggal, ibarat itu udah tenang ya. Kan lagi kan udah diwakafkan. Kalau masalah pemilihan yang tidak, orang tersebut tidak memilih atau gimana, yang tidak satu apa gitu ya istilahnya, ya diikhlaskan saja lah, jangan sampai segitunya. Kasihan kalau menurut saya Mas ya. Sontak saja pembongkaran serta pemindahan makam ini sontak menjadi perhatian. Banyak keluarga maupun masyarakat di bawah turut hadir menyaksikan pemindahan makam yang dilakukan pada hari Minggu kemarin. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilallah. Iya lah Mas, kalau menurut saya ya, ini takut salah-salah ngomongin, ya jangan sampai segitunya. Ini masalah makam ya, makam ya kan Mas? Betul. Ya ada baiknya kalau masalah pemilihan, kalah dan menang itu biasa lah. Jadi belajar ikhlas gitu Mas. Mirisnya lagi, MR tak mau menganggap mereka saudara karena tak memilihnya di Pileg kemarin. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Oke, lihat semua. La ilaha illallah. Bagi-bagi tanah batu. Tanah dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih dalam ruang lingkup pemilu, awan duka begitu pekat di rumah duka Zainuri di Jalan Kiai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Ganding Rejo, Pasuruan, Jawa Timur.
Pria berusia 33 tahun yang menjadi linmas pada pemilu kemarin meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah sejak hari penghitungan suara Rabu 14 Februari lalu. Sempat istirahat di rumah atau enggak? Iya sempat istirahat, terus makan, terus mandi. Gitu. Terus di kamar mandi itu pingsan. Pingsan. Dilarikan ke rumah sakit? Iya sempat itu termasuk. Sempat dirawat tuh? Enggak. Apa sih? Periksa. Iya lah. Nah itu nih. Dari KPU sendiri ya untuk saat ini paling hanya bisa mengucapkan terima kasih, belum bisa untuk memberikan sesuatu yang mungkin ini, tapi insya Allah kita mudah-mudahan bisa ada tali asih paling tidak untuk bisa memberikan sedikit bantuan, sedikit inilah untuk pihak keluarga atau yang ke depan ya, karena beliau sendiri juga menjadi pemegang tanggung jawab di keluarga. Berdasarkan keterangan keluarga, Zainuri sempat mengeluh sakit dan izin untuk pulang ke kediamannya. Karena kondisinya semakin drop, keluarga akhirnya membawa Zainuri ke rumah sakit. Sayangnya Tuhan berkata lain, Zainuri menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan intensif. Kondisi capek. Terus mandi. Ada keluhan nggak Bu? Enggak. Bilang ada keluhan apa-apa enggak. Terus mandi itu, mandi seperti biasa Ibu. Tapi cuma mandi pakai air dingin gitu. Oh gitu. Udah. Itu berangkat ke jam berapa waktu itu? 12 waktu pertama berangkat. Oh sebelum pencoblosan itu ya. Emang berapa hari ini memang sibuk terus. Kurang tidur juga ya capek. Terus ada riwayat mungkin Pak? Kita datang. Gitu. Aksi kekerasan terjadi di Kabupaten Musirawas Utara. Sebuah rekaman milik warga mendadak viral di media sosial ketika salah satu anggota Komisioner KPU Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara diserang oleh massa yang berunjuk rasa di depan kantor camat Karangjaya. Kejadian itu bermula ketika anggota KPU tersebut diminta turun oleh massa saat tengah menjelaskan ihwal penghitungan suara. Berarti ada tuh suara itu. Kayak dulu. Bukan tanpa alasan massa melakukan kekerasan kepada anggota KPU tersebut. Massa yang demo menilai jika tuntun mereka untuk perhitungan suara ulang tak mendapat solusi dari KPU. Beruntungnya, petugas kepolisian dan TNI berhasil merelai massa dan petugas berhasil menyelamatkan komisioner KPU dan membawa ke tempat yang lebih aman lagi. Menurut saya sih gini ya teman-teman, seharusnya dari masyarakat ini bisa lebih sabar, bisa lebih bijak dalam menghadapi segala problematika saat penghitungan suara. Kan sejatinya kita pengen pemilu ini berjalan dengan damai, tanpa harus ada kericuhan, tanpa harus ada korban yang berjatuhan karena pemungutan suara. Jadi lebih baik seharusnya masyarakat ini lebih hati-hati ketika ingin mengingatkan petugas, lebih baik disampaikan dulu dengan cara-cara yang lebih humanis tanpa harus melakukan kekerasan. Setelah Bawaslu membuat surat rekomendasi untuk menyetujui penghitungan suara ulang, massa pun akhirnya bubar. Meski suasana sudah mulai kondusif, namun pihak keamanan terus berjaga-jaga untuk mengamankan proses penghitungan suara ulang. Ada pihak peserta pemilu yang keberatan Kecamatan Karangjaya. Oleh karena itu, Panwas Kecamatan Karangjaya
mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan hitung ulang terhadap 17 TPS di desa Embacang Raya, Embacang Baru, Embacang Lama, dan Embacang Hilir. Sejauh ini situasinya kondusif. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu terutama. Di tempat terpisah, rumah tangga YouTuber masyhur Ria Ricis dengan Teuku Ryan sudah memasuki babak baru. Kemarin keduanya hadir di sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Jika Ryan hadir dengan menebar senyuman, sementara Ricis memilih menundukkan kepala saat memasuki ruang sidang. Menghormati majelis persidangan. Awas, hati-hati ya. Mau saya pegangin mas, biar jatuh. Misi. Permisi ya. Nanti ada momennya ya. Nanti ada momen. Ya bu, ayo bu. Ya. Bu, maaf bu ya. Ya bu, nanti mau dibawa dulu ya bu. Nunggu. Di ruang sidang sebelum masuk ke ruang mediasi, Ricis tampak menghampiri Ryan seraya mencium tangannya. Kemudian barulah keduanya diarahkan ke ruang mediasi. Pasangan yang telah memiliki 1 orang anak ini menjalani sidang hampir 2 jam. Setelah usai, Ricis memilih langsung pergi dan menghindari hadangan dari para awak media. Wajah Ricis tampak sembab seperti usai nangis pun dengan Ryan. Misi. Masuk. Gimana Kak Ricis? Gimana tadi Kak Ricis sidangnya? Kak Ricis, persidangannya gimana Kak Ricis? Mungkin hasilnya apa Kak Ricis? Kak Ricis, hasilnya apa? Mediasinya? Coba tanya ke Ricis tadi kenapa Ricis menangis ya? Oh, di ruang sidang tadi dia menangis. Saya nggak melihat Ricis menangis ya. Saya mungkin lagi fokus. Lantas benarkah Ricis ingin pisah sementara Ryan ingin mempertahankan bahteranya? Dan benarkah karena salah satu pihak tak memiliki kesepakatan maka mediasi kemarin belum memiliki titik temu? Lantas benarkah di persidangan tak membuahkan hasil, Ryan bakal menempuh mediasi di luar pengadilan? Semuanya maaf ya kalau ada salah-salah ya. Ya, nanti ya kalau ada salah-salah ya siap-siap ya. Biasanya sebagaimana orang tua memberikan wejangan-wejangan bahwasanya kedua belah pihak ini kan masih muda, usia pernikahannya pun masih sekitar 2 tahun ya kurang lebih. Disampaikan untuk tentu saja tempat mediasi akan dilaksanakan. Itu saja sih. Mediasi tidak ketemu dengan Ricis, maksudnya berbicara hasil mediasi itu tidak ketemu. Karena begitu selesai mediasi ternyata administrasi sudah keluar. Jadi pihak kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita, keputusan tetap di klien. Setiap pasangan suami istri tak pernah terbesit sedikit pun untuk berpisah. Bisa jadi karena ada sesuatu hal yang sulit diurai bersama, maka keputusan cerai menjadi jalan tengah untuk keduanya. Benarkah keputusan cerai menjadi jalan terakhir Ricis? Benarkah tak ada lagi jalan islah untuk Ryan? Sudah upaya dari sebelumnya juga tidak ada. Upayanya apa? Untuk tadi kan sudah ada pertemuan dengan pihak keluarga, tambah kita, cuman kita memberikan saran, ayo coba dibicarakan, sudah dilakukan jauh sebelum pendaftaran di sini.
Pemirsa, komplotan maling rumah gagal beraksi di Jalan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan yang terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat belum lama ini. Komplotan maling terlihat berjumlah 3 orang, 2 menunggu di motor, sedangkan 1 lainnya memanjat pagar rumah. Sebelum melakukan aksinya, 1 orang pelaku mengamati situasi rumah yang menjadi sasaran mereka. Dari video yang tertangkap kamera CCTV, terlihat 1 orang bertugas memanjat tembok rumah warga yang menjadi sasaran mereka. Namun saat berhasil memanjat masuk ke halaman rumah, tiba-tiba alarm CCTV berbunyi. Sontak hal itu membuat ketiga pelaku yang terlihat masih remaja itu mengurungkan niatnya mencuri. Mereka pun kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Video berdurasi 30 detik itu mengundang beragam komentar sejumlah warganet. Alhamdulillah, niat jahat jadi nggak jadi. Karena alarm. Nah, itulah gunanya alarm untuk mencegah kejahatan. Ya, saya saranin sih setiap rumah harus ada ya alarm kayak gitu tuh. Bagus banget itu. Jadi kalau malam hari atau di saat-saat sepi, alarm itu bisa digunakan. Sementara itu di lain peristiwa beredar video dengan narasi percakapan seorang tenaga kerja Indonesia wanita yang bekerja di Johor, Malaysia mengalami pelakukan menyedihkan. Menurut percakapan yang terekam dalam video tersebut, wanita TKI tersebut selama 3 tahun bekerja, ia tidak digaji. Cepat, kakak, cepat. Ambil uang, ambil uang. Ambil. Tak boleh tak ambil. Ambil. Nanti kalau ke ya, ambil ya. Kita datang ke sini, kita ke kantor polisi besok. Tak hanya itu, menurut pengakuan wanita TKI yang diduga asal Nusa Tenggara Timur itu, yang saat video tersebut direkam dan ditemukan oleh TKI lainnya, menceritakan nasibnya yang juga dilarang pakai ponsel oleh majikannya. Bahkan nomor keluarga TKI tersebut yang ada di ponsel miliknya dibuang oleh majikannya. Sehingga ia tidak tahu lagi kemana harus meminta tolong ke keluarga di kampung halaman. Semalam kan saya cakap kakak, kasihan kakak itu disiksa. Itu dimarah-marahin. Iya tuh kan. Benar. Hari-hari itu pun lapor polisi. Iya, kakak itu tak lapor. Kenapa tak lapor? Kasihan. Hah? Kasihan. Sakit. Udah gaji semua udah berapa? Gaji saya belum simpan. Terus majikannya mana? Ya. Tak ada handphone. Ada nomor telepon? Ada nomor telepon anak saya udah pulang. Tak ada. Kenapa tak disimpan? Saya simpan saya. Ada saya simpan. Ada alamat saya Lombok Timur. Saya Kecamatan Sambalio. Kenapa? Terus? Alamat nama bapak anak yang besar Nurul Hikmah, dan mama saya Sukamah. Terus kakak saya Suwana. Iya, terus adik saya Umar Usman. Perlakuan kasar dan menyedihkan tidak hanya sampai di situ. TKI wanita itu mengalami penganiayaan, dipukul, dipaksa untuk kerja paksa.
Wanita tersebut berencana mau pulang ke Indonesia, namun ia tak tahu bagaimana caranya, sementara ia tidak mempunyai uang untuk kembali ke Indonesia, dan pasportnya pun ditahan majikannya. Semoga setelah video tersebut viral, pemerintah turun tangan untuk membantu TKI Malang itu. Nanti saya viralkan di video ya. Saya biar kamu jangan kamu pulang aja. Nanti ini kalau udah viral, nanti banyak yang tolong. Oke. Ya, mudah-mudahan. Iya, amin. Iya, Kak. Iya. Nanti kalau apa nanti panggil saja, kita di sini seringnya di apa? Iya. Nanti panggil saya dari sini. Kamu ini bos kita ada. Iya. Nanti biar kamu disimpan di sini. Nanti sama saya. Ya. Diantar ke kantor polisi ya. Menurut aku agennya sih yang harus diusut banget, karena aku yakin gak cuma dia doang yang kena, tapi banyak banget TKI atau TKW yang kena kayak gitu juga. Ini kita udah dengar kasus ini udah dari dulu ya, sebenarnya udah lama banget, cuman mungkin masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Kasihan lah, maksudnya dia kerja buat keluarganya, bukannya seenggaknya dapat perlakuan baik, ini udah dikasarin, dikekang, nggak dibayar juga gitu. Jadi ya itu human trafficking, penjualan manusia berarti kayak gitu. Minta pertolongan, look for a safe zone kayak KBRI ataupun siapapun itu orang-orang di luar sana yang mungkin bisa membantu untuk melindungi kita. Sementara itu, mencuatnya nama LR, anak dari Vincent Rompis yang diduga terlibat kasus perundungan bersama teman-teman gengnya di sekolah ternama di kawasan Serpong, Tangerang, hingga membuat korbannya masuk rumah sakit jadi sorotan berbagai pihak. Kami berkoordinasi pada hari ini tentang kasus bullying tersebut, dan kami sangat berharap kita semua tadi berkomitmen ya, insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga anak korban kekerasan fisik psikis ini memang prosesnya harus cepat. Update-nya, rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Berita dugaan kasus perundungan yang dilakukan anak publik figur ternama itu pun semakin panas pasca pihak sekolah membenarkan kalau anak Vincent berinisial LR itu terlibat dalam aksi perundungan tersebut. Buntut dari aksi tersebut, 3 terduga pelaku siswa sekolah elit di kawasan Serpong, Tangerang itu telah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Lantas benarkah dari ketiga pelajar yang dikeluarkan pihak sekolah, salah satunya adalah anak Vincent Rompis? Sementara itu, kesaksian diungkapkan Hermawati dan anaknya Hermanto, pemilik warung di depan sekolah elit yang menjadi TKP perundungan. Meski mengaku mengenal beberapa terduga pelaku perundungan karena kerap berkumpul di warungnya usai jam sekolah, tapi pemilik warung tidak mengetahui soal aksi perundungan tersebut. Kemarin saya kaget ada kejadian kayak gitu. Sama sekali saya nggak tahu kejadiannya, persisnya nggak tahu. Soalnya yang saya tahu mereka memang sering pada bercanda di sini, bercanda gitu kan, biasalah. Jadi benar-benar kejadian itu saya nggak tahu, persisnya nggak tahu, karena saya kan memang posisi di atas, lagi di warung, terus nggak ada kedengaran suara ribut apa itu, nggak ada. Jadi benar-benar saya kaget ada berita seperti ini kayak gitu. Ibu dapat kabar ini dari berita apa? Iya, malah dari berita. Kita sendiri malah nggak tahu ada video kayak gitu. Baru lagi sore. Sore ada nggak tahu. Kenalin nggak Bu orang-orang yang di dalam video itu emang sering nongkrong di sini atau? Iya. Udah setiap hari kan? Awalnya cuma bercanda aja, karena kita kalau sampai ada ribut kan, jangan kan sampai ribut ya. Mereka agak berisik karena banyak lubang tetangga ya. Mereka ada ribut, misalnya agak berisik, kita kedengeran pasti terturun. Ini kenapa nih? Saya sendiri turun, mama saya turun. Ini kenapa ya? Kok rame ya? Kok berisik ya? Oh, sempat itu Bu? Tapi pernah. Oh sempat. Ya bisanya kalau ada berisik-berisik itu, saya turun pasti kalau ada berisik. Saya gitu juga loh. kayak gini, kalau bisa ada berantem. Ada bercanda aja, kalian kelewatan ya gitu loh. Suaranya kenceng. Kita pasti ke bawah. Ini kenapa ya? Ada apa? Oh enggak Bu, bercanda doang. Awas ya, nggak boleh ada yang macam-macam. Enggak Bu, janji, kita janji itu. Mereka ngomongnya kita janji, kita nggak apa-ngapain di sini.
Ia juga menuturkan bahwa anak-anak yang biasa berkumpul di tempatnya tersebut terlihat baik, sopan, dan tidak ada kecurigaan apapun terhadap perilaku anak-anak tersebut. Apalagi menurutnya sudah bertahun-tahun mereka kumpul di sini, tidak pernah terjadi hal apapun. Yang ada di video-video iya, sempat iya, enggak tindakan itu pun memang saya juga sama kakak saya juga kaget gitu loh. Itu kalau tahu juga diusir juga gitu bang ya? Kalau ketahuan mereka berdua ada yang pukul ya pasti kita langsung inilah. Usir. Ya kan? Dari dulu aja ketua-tua aja nih, yang ketuanya siapa nih? Kalau ada masalah. Iya ketua aja misalnya kan ada kan teman-temannya ada ketuanya. Nggak bakal segan-segan bakal usir. Sempet selalu bilang kayak begitu. Iya, gitu. selalu kita ingetin. Kok bisa sih? Itu kan sampai kayak gini, kayak gitu. Nggak kepikir lah kayak gitu, saya nggak kepikir. Itu kadang mereka anak baik-baik, sopan, anak baik-baik. Kendati cukup kenal dengan terduga pelaku, namun Hernawati mengaku tidak mengetahui adanya bullying di tempatnya. Menurutnya memang sudah menjadi kebiasaan mereka kumpul beramai-ramai sepulang sekolah sekitar pukul 16.00. Karena mereka biasa kalau dari pulang sekolah mereka nyapa ya, ibu gitu, nyapa. Bu mesen mie. Mau pesen gitu. Terus habis itu kesini gitu. Iya. Karena mereka kadang di atas dulu, Bu, mau minum nih, Bu. Mau apa? Iya, apa-apa sama mami baru mereka turun. Sementara itu, Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Banten masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA ternama di Serpong itu. Selain sudah memeriksa sejumlah saksi, polisi juga akan menaikkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk tersangka apakah sudah ada yang ditetapkan atau terduga pelaku ini ada berapa orang? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari 1 orang? Diduga lebih dari 1 orang. Meski saat ini korban telah berada di rumah, namun korban masih diwajibkan untuk menjalani rawat jalan. Yang mengejutkan lagi, korban perundungan di Tangerang Selatan, Banten ternyata sudah mengalami 2 kali aksi bullying. Lantas bagaimana kondisi korban saat ini? Benarkah keluarga korban akan memproses hukum para pelaku yang telah membuli anaknya? Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti, sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Kondisi korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Sementara anaknya bikin geger karena diduga melakukan perundungan, Vincent belum buka suara. Istri Vincent, Vivi Karamoy, bahkan mengunci akun Instagramnya. Di sisi lain, Teguh Zaki justru ikut mengungkap kronologi kasus perundungan yang diduga dilakukan anak Vincent dan gengnya. Kasus perundungan yang menimpa siswa pelajar SMA di Serpong, Tangerang Selatan ini terus mendapat pengawalan. Kali ini, Komisioner Pelindungan Anak Indonesia menyambangi Mapolres Tangerang Selatan pada Selasa sore. Jadi kami sangat berharap minta bantuan rekan-rekan juga ya, agar proses ini tetap fokus berjalan dengan lancar dan bisa diproses dengan cepat. Bu, sudah ada komunikasi Bu dengan keluarga korban? Ya. Sudah? Bu, rencana ada pihak sekolah Bu? Nanti kami informasikan ya, tapi sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah. Bisa diberikan keadilan karena anak-anak ini kan repotnya adalah mereka selalu kebungkus atau terbackup dengan undang-undang perlindungan anak di mana mereka nggak bisa diadilin ya, atau mereka karena masih anak di bawah umur lah dengan alasan undang-undang yang melindungi anak-anak. Tapi ternyata sikapnya dan moralitinya dan juga pergaulannya itu sudah sampai melampaui batas. Jadi mudah-mudahan ada sebuah undang-undang yang memang adil untuk anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kekerasan, yang memang tidak merugikan dia, tidak merenggut hak dia sebagai seorang anak, tidak mematahkan masa depannya dia, tapi membuat efek jera. Hanya KPAI, dalam kesempatan ini, tim dari PT PP2A Tangerang Selatan juga turut hadir guna mengawal kasus ini.
Diah Puspitarini selaku komisioner KPAI mengatakan jika kedatangan KPAI kali ini guna memberikan pendampingan kepada korban. Kemudian juga seperti di pasal 59, anak juga harus tetap mendapatkan perlindungan hukum, kemudian pendampingan psikososial dan juga bantuan sosial. Nah, kemudian kami juga sangat berharap pada warga masyarakat agar video yang berkembang ini kan ada identitas anak, ini di pasal 61 ini kan juga dijelaskan bahwa identitas anak korban ataupun anak berkonflik dengan hukum ini kan juga tetap harus dilindungi.